Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin qafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua, jamaah Masjid Mutiara yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagia sekali pada subuh kali ini kita bisa melanjutkan kembali rangkaian ikhtiar kita untuk mendekat dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung. Di pagi hari ini hadirin, kita akan mengenal satu nama dan sifat Allah yang andaikan kita mengenal nama ini, kalau kita benar-benar mengimani kepada hadirin nama yang satu ini, kita akan benar-benar merasa tenang ketika hidup di dunia. Yang kedua, kita akan begitu hati-hati secara teliti setiap amal yang kita lakukan, karena Allah itu punya sifat Al-Hasib. Allah maha menghitung segala amal-amal manusia. Nah, ini diantara dua nama yang kedua hadirin, makna yang pokok dari Al-Hasib. Allah yang maha mencukupi segala kebutuhan manusia. Hadirin, banyak urusan-urusan kita yang Allah cukupkan, Allah penuhi, dan itu tidak diurus oleh kita semua. Hadirin, yang kedua makna Al-Hasib itu Allah yang maha menghitung segala amal-amal kita. Tidak ada urusan sekecil apapun, baik dari dosa dan kebaikan kita semua, kecuali tercatat dengan baik hadirin di dalam kitab catatan amal kita semua. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat ke-6 misalkan hadirin, Allah sebutkan kata hasib. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah hasib. Hadirin, hasib itu maknanya secara bahasa kata para ulama itu adalah al-uddah wal ihsa. Allah yang menghitung. Makanya dalam terjemahan hadirin ini disebutkan sebagai pengawas, Pak. Karena tiap jam, bahkan tiap menit, bahkan tiap detik, bahkan tiap sepersekian detik, setiap amal manusia, meskipun jutaan, meskipun miliaran manusia hidup hari ini hadirin, Allah tahu sekali si fulan sedang apa, sedang di mana, seperti apa, bahkan niatnya yang paling terdalam di dalam hati, Allah itu maha tahu sekali. Hadirin, wa kafa billahi hasibah. Nanti akan tercatat dalam catatan amal-amal kita. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kalau kita lihat Al-Quran, kata hasib hadirin ini dengan ha yang panjang itu ada dua kali di dalam Al-Quran. Nah, diantaranya di dalam surat Al-An'am ayat ke-62. Allah berfirman hadirin, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq." Kemudian mereka hamba-hamba Allah itu akan dikembalikan kepada Allah Al-Haq, penguasa mereka yang sebenarnya. Ala lahul hukm, hanya milik Allah lah segala hukum ketetapan. Wa huwa asra'ul hasibin, dan dialah zat yang paling cepat dalam membuat perhitungannya. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kan terbayang hadirin ketika kita nanti Pak pulang menghadap Allah, bahkan seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan hadirin, manusia bahkan dengan jinnya sekalipun, bukan sedikit manusia nanti yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita berpikir, bagaimana mungkin Allah menghitung setiap amal seorang hamba?
Jangankan Bapak Ibu semua menilai jutaan manusia, miliaran manusia, bahkan triliunan manusia nanti yang berkumpul di padang mahsyar, kita menilai beberapa orang Pak, sifatnya, akhlaknya, kadang kita pun mungkin menilai pusingnya luar biasa. Tapi Allah nanti hadirin, setiap manusia dari Adam alaihissalam bahkan manusia yang terakhir, Allah itu maha tahu sekali. Si fulan seperti apa amalnya, berapa banyaknya kebaikannya, bahkan amal yang terkecilnya tidak diluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tahu sekali. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan wa huwa asraul hasibin. Karena untuk membedakan dengan makhluk, kalau makhluk Pak, dia menghitung mungkin hadirin butuh proses, butuh waktu, atau bahkan butuh alat. Orang ketika menghitung sesuatu, dia mungkin butuh alat hadirin untuk menghitung. Tapi Allah tidak tergantung pada itu semua. Makanya Allah sebutkan Allah adalah zat yang paling cepat perhitungannya, tahu sekali. Nah, kata Syekh Tantawi, beliau mengatakan makna asraul hasibin itu li'annahu la yahtaju ila ma yahtaju ilal khalaiq. Karena Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa Allah itu tidak membutuhkan seperti apa yang dibutuhkan oleh makhluk hadirin. Minta fakur, merenung Pak, menghitung tadi Pak. Hadir, kita kan kalau berhitung Pak punya proses menghitung. Mungkin hadir setiap amal washtighal bihisab an hisab, sibuk menghitung itu kan bukan hal yang sederhana. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak melalui proses tafakur, Allah tidak melalui proses menghitung yang lama, karena Allah itu asraul hasibin. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau di dalam ayat lain, nah, disebutkan bukan hasib tapi hasib. Ini seperti yang pernah dibahasnya hadirin. Kalau ada satu kata yang berbentuk fa'il, itu menunjukkan makna mubalaghah, makna berlebih. Allah bukan hanya hasib hadirin, yang maha menghitung, tapi Allah hasib, yang benar-benar maha menghitung. Maknanya berlebih daripada hasib. Nah, di antaranya hadirin, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat ke-86 hadirin. Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau dengan yang setara. Nah, ini berkaitan dengan adab kita hadirin Bapak Ibu semua. Kalau bertemu dengan sesama muslim, ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, kita balas dengan yang lebih baik. Kata Allah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita balas dengan yang lebih baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kecurangan, keselamatan kepada dirimu, rahmat untuk dirimu, keberkahan untuk dirimu. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Karena sungguh Allah terhadap segala sesuatu itu menghitung, Bapak Ibu semua. Kita membalas ucapan salam penghormatan saudara kita kepada kita, ketika saudara kita mengucapkan assalamualaikum, kemudian kita membalas dengan assalamualaikum warahmatullah. Kata warahmatullah itu, ingat hadirin, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Itu akan dihitung oleh Allah pahalanya, meskipun hanya tambahan warahmatullah atau tambahannya warahmatullah wabarakatuh, itu dihitung Bapak Ibu semua. Kira-kira kalau saya tanya sampai pagi ini sudah berapa kali kita mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dan semua itu dicatat dengan baik, kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini sebagai tambahan faidah pada ayat ini.
Satu waktu hadirin datang seorang laki-laki kepada Nabi, Pak. Kemudian orang laki-laki itu mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Nah, kemudian datang yang lain, dia mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullah." Dia menambah dua. Maka Nabi menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh." Ini Nabi mengamalkan ayat tersebut hadirin. Kalau membalas salam dengan balasan yang lebih baik. Nah, kemudian datang laki-laki hadirin mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh." Nah, Nabi kemudian menjawab, "Wa alayka." Cukup segitu saja hadirin. Jadi ketika assalamualaikum, Nabi menjawab assalamualaikum warahmatullah. Ketika ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, Nabi menjawab assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tapi ketika ada orang yang datang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Nabi hanya menjawab waalaikum. Nah, orang itu kemudian heran, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ibuku dan demi ayahku datang seorang mengucapkan salam, engkau menjawab dengan yang lebih banyak. Tapi kenapa ketika si fulan engkau hanya menjawab wa'alaika?" Maka Nabi mengatakan, "Innaka lam tatruk lana syai'an." Karena engkau tidak meninggalkan untuk kami sedikit pun. Maksudnya karena dia datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya tambahannya gak ada lagi. Wa'alaika, ya semoga untukmu sama, salam keselamatan, untukmu rahmat, untukmu keberkahan. Nah, ini jadi dalil kata Imam Ibnu Katsir termasuk Syekh Tontowi dalam tafsirnya hadirin, ucapan salam di dalam Islam itu terbatas pada tiga itu. Andaikan ada yang lebih atau makna yang ingin ditambahkan oleh Nabi, pasti Nabi menambahkan, tapi Nabi tidak menambahkan. Jadi kalau misalnya orang ingin menambahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ni'amu wa fadluh misalnya, ditambahkan, ternyata Nabi tidak menambahkan. Itu cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika dia datang dengan itu, Nabi hanya mengatakan wa'alaika. Wa'alaika itu sama maknanya, semoga untukmu juga keselamatan, untukmu juga rahmat Allah, untukmu juga keberkahan. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, kemudian Nabi mengatakan, karena Allah berfirman, "Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kita diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang setara. Orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita cukup dengan waalaikumsalam, itu pun cukup. Atau ingin dengan menambahnya. Nah, atau hadirin Bapak Ibu semua, para ulama membahas secara hukum, memang menjawab salam itu wajib, Pak. Menjawab salam itu wajib. Kalau salam itu secara spesifik kepada kita, hadirin. Kalau orang tidak menjawab salam secara sengaja, padahal jelas saudara mengucapkan salam, itu bagian dari dosa, hadirin. Nah, kecuali kata para ulama, hukumnya menjadi fardu kifayah ketika ucapan salam itu diperuntukkan untuk banyak orang. Misalkan hadirin, ada orang, Pak, jamaah datang ke masjid, dia mengucapkan assalamualaikum, kemudian ada hadirin semua jamaah misalnya menjawab waalaikumsalam, tapi kemudian ada beberapa jamaah dia tidak menjawab. Nah, itu kata para ulama dia tidak mendapatkan dosa karena sudah gugur dengan jawaban orang lain. Nah, itu secara hukum hadirin. Ini terkait dengan tambahan faidah ayat ini. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Nah, kata Syekh Tontowi, ketika Allah menutup dengan hadirin kalimat innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Nah, apa maknanya? Kata beliau, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba tadhyilun qusida bihi ba'thun nas alam tithali awamirillah wajtinabi nawahi. Allah mengatakan, Pak, Allah itu menghitung,
maha hadir menghisab segala sesuatu, itu dorongan kepada kita semua agar kita hadirin senang melaksanakan perintah-perintah Allah dan takut hadirin untuk melanggar perintah-perintah Allah. Dan kita hadir dorongan dari ayat ini untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah itu menghitung. Allah ini ingin memberikan motivasi hadirin. Setiap kebaikan apapun Allah siap catat. Setiap kebaikan apapun itu akan jadi balasan yang berlipat ganda, berlimpah hadirin. Maka ini ditutup dengan kalimat innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Itu justru dorongan kepada kita, Bapak Ibu semua, jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu nanti akan tercatat dengan baik. Hadirin, akan dibalas oleh Allah. Tidak akan mungkin ada kebaikan kita semua yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, sekarang kita lihat makna secara bahasa nih. Kita takadul secara bahasa makna dari al-hasib ini supaya sesuai dengan makna bahasanya. Kata Imam Al-Qisai, beliau mengatakan kata al-hasbu atau hasabtu itu makna al-adl wal ihsa. Maknanya adalah melakukan pencatatan dan menghitung secara menyeluruh. Itu makna secara bahasa. Ya, kalau ada kata yang disebut dengan hasabah, Pak. Ya, seperti nama saya, Pak, Husna Hisabah. Saya dulu pernah tanya kan itu kepada ayah saya, kenapa saya dikasih nama Husna Hisabah, kata saya. Husna itu artinya kan yang paling baik, Pak. Husna itu yang paling baik. Hisabah itu artinya adalah berhitung sebenarnya, supaya pandai menghitung katanya sesuatu. Itu kata ayah saya. Makanya diberikan nama Hisabah. Itu al-adl wal ihsa. Jadi secara bahasa hasabah itu artinya menghitung secara menyeluruh. Nah, itu maknanya hisab. Makanya ada ilmu hisab. Dari bagian dari nama lain dari ilmu falak. Nah, itu secara bahasa. Makanya Allah disebut dengan al-hasib, yang menunjukkan bahwa Allah itu menghitung secara menyeluruh. Nah, itu makna al-hasib. Atau kata Imam Ar-Raghib, kalau makna al-hasib itu man yuhasibuka tsumma yu'abbiru bihi 'anil mukafi bil hisab. Makna hasib kalau kata Imam Ar-Raghib itu digunakan untuk menunjukkan makna yang memberi balasan atau ganjaran berdasarkan perhitungan. Allah itu mustahil mengganjar seseorang hadirin tanpa memperhitungkan amalnya. Sebaliknya pula, Allah menyiksa seseorang tanpa memperhitungkan dosanya, itu gak akan mungkin. Allah itu membalas sesuai dengan perhitungan amalnya masing-masing hadirin. Dosanya sesuai dengan kebaikannya, semua terhitung dengan baik secara menyeluruh, tidak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati iman, kita lihat sekarang apa makna al-hasib dan al-hasib menurut para ulama. Yang pertama, kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan al-hasib huwal mukafi fa'ilun bimakna mufil. Itu al-hasib itu maknanya yang memberi balasan. Jadi ketika kita menyebut hadirin Bapak Ibu semua al-hasib, satu waktu Pak kita berdoa kepada Allah, panggil dengan nama ini hadirin. Kita satu waktu mungkin beramal, Pak, sedekah, mungkin sholat berjamaah, kemudian kita panggil ya hasib, ya hasib, ya Allah, Engkau yang memberi balasan untuk hamba. Mungkin kita ingin sesuatu, Pak, mungkin kita ingin disehatkan, ya Allah, Engkau yang memberikan balasan. Hamba telah bersedekah, balaslah sedekah hamba ini dengan kesehatan. Hamba sedang diuji dengan penyakit. Panggil nama Allah, ya hasib, ya hasib. Kita punya masalah anak kita punya hadirin ya sedang diuji misalnya dalam keluarga, bisnis kita. Panggil nama Allah ini, ya hasib, ya hasib, ya Allah, Engkau yang maha menghitung, Engkau yang maha membalas. Hadirin. Nah, sebut nama ini hadirin. Nah, kata beliau, taqulul Arab, orang Arab, kata Imam Al-Khattabi, ketika mengatakan nazaltu bi fulanin fa akramani wa ahsabani. Kalau ada perkataan ini, aku datang kepada si fulan akramani, si fulan itu telah memuliakanku, wa ahsabani. Ahsabani dari kata hasabah, maksudnya adalah
ketika saya datang dia memuliakanku, wa ahsabani, dan dia mencukupkanku. Di dalam bahasa Arab, kalau ada hadirin orang dijamu dengan baik, diterima dengan baik hadirin, ya ketika bertamu itu ahsabani. Maksudnya apa? Kita hidup hadirin Bapak Ibu semua, Allah Al-Hasib, Allah pun yang mencukupkan kehidupan kita dengan sangat baik sekali hadirin. Lihat Bapak Ibu semua, udara yang kita hirup, air hujan yang Allah turunkan, tumbuhan yang Allah tumbuhkan, ya, tanah yang begitu hadirin sempurna Allah ciptakan, langit yang begitu indah Allah tinggikan, Allah megahkan hadirin, karena Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, itu diantara makna Al-Hasib menurut Imam Al-Qurtubi. Kalau kata Imam Al-Halimi, makna hasib itu maknanya al-mudrik lil ajza wal maqadir allati ya'lamul ibad amsalaha bil hisab min ghairi an yahsaba, li anna al-hasib yudrikul ajza syai'an fa syai'an wa ya'lamul jumlata 'inda intihai hisabih, wallahu ta'ala la yatawaqqafu ilmu bi syai'in ala amrin yakun. Kata beliau nih, kata Imam Al-Halimi, makna al-hasib itu Allah yang mengetahui secara sempurna bagian-bagiannya dan kadar-kadarnya. Hadirin Bapak Ibu semua, ada orang Pak sholat berjamaah di saf yang pertama hadirin. Tiap orang di saf yang pertama, bahkan mungkin datangnya pun sama Pak. Tapi Bapak Ibu semua, Allah Maha tahu Pak, si fulan berapa pahalanya, si fulan berapa pahalanya. Bisa jadi kata para ulama, orang sholat di saf yang pertama pahalanya bedanya antara langit dan bumi Pak. Kenapa? Karena kan Allah yang menilai ketulusan hatinya, sejauh mana dia benar-benar tulus hadir menghadap Allah, mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat Pak. Bagaimana lintasan pikirannya, kita kan gak bisa melihat Pak. Bapak Ibu semua, saya gak bisa melihat lintasan pikiran Bapak Ibu semua hari ini sedang apa. Termasuk Bapak Ibu semua pun melihat lintasan pikiran saya, tapi Allah Maha tahu sekali apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dirasakan, Allah tahu sekali. Dan Allah menghitung itu semua hadirin. Allah menghitung bagian-bagiannya, kadar-kadarnya yang diketahui oleh para hamba melalui proses penghitungan. Kalau tadi manusia hadirin menghitung sesuatu melalui proses terlebih dahulu, dihitung, baru kemudian akhirnya dijumlahkan, dia baru tahu hasil semuanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesempurnaan pengetahuannya, Allah tidak menghitung seperti itu. Allah sudah tahu hadirin secara sempurna bagian-bagiannya, yang paling terkecil sekalipun, yang besar hadirin Allah tahu sekali bagiannya, sehingga si fulan berapa pahalanya, berapa derajat surganya. Meskipun nanti yang datang kepada Allah itu tadi bukan 1-2 orang manusia, triliunan manusia datang kepada Allah. Ini maha kuasanya Allah dalam menghitung amal-amal manusia hadirin. Nah, ini kata Imam Al-Halim. Yang ketiga hadirin Bapak Ibu semua, ini kata Imam As-Sa'di. Kata beliau, apa makna Al-Hasib itu? Huwal alim bi'ibadi kafil mutawakkilin. Allah yang maha tahu terhadap hamba-hambanya, dan Allah yang maha mencukupkan kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu semua, siapa saja yang hidupnya bersandar kepada Allah, pasti Allah cukupkan Pak. Hadirin, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bid'an. Kata Nabi SAW, andaikan kalian sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti halnya seekor burung. Pagi pergi mencari makanan, sore hari pulang sudah dalam keadaan perut kenyang. Hadirin Bapak Ibu semua, demi Allah Pak, kecukupan hidup kita, ketenangan hidup kita itu bukan seberapa banyak apa yang kita miliki, tapi seberapa banyak kita bersandar kepada Allah hadirin, dan merasa cukup dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Al-Hasib, Allah yang akan mencukupkan siapa saja yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mujazil ibad bil khairi wasyarr, Allah yang membalas setiap kebaikan dan keburukan hamba, itu makna hasib. Bihasabi hikmatihi wa ilmihi wa daqiqi a'malihim wa jaliliha. Bahkan Allah melalui hikmah dan ilmunya akan membalas setiap daqiq, hadirin, hal yang paling terkecil. Meskipun ada amal kebaikan kita, Bapak Ibu semua, sebesar debu sekalipun, setitik debu sekalipun, Allah akan balas itu dengan hikmahnya. Tidak akan disisakan sekali. Nah, itu makna Al-Hasib. Maka, nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, ini diantara makna Al-Hasib itu, pertama, Allah yang maha mencukupi segala kebutuhan hambanya. Satu waktu kita butuh sesuatu, Pak, panggil nama Allah ini, hadirin, agar kita ingin dicukupkan, hadirin. Yang kedua, Allah yang maha menghitung segala amal perbuatan hamba-hambanya. Ini dua makna pokok dari Al-Hasib atau Al-Hasib, hadirin. Hadirin ikhwati man rahimani wa rahimakumullah. Apa faidah kita mempelajari nama dan sifat Al-Hasib, hadirin? Yang pertama, Bapak Ibu semua, di antara maknanya, yakin nih hadirin, seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Ini yang pertama, yang pokok, hadirin. Imam Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan seperti ini. Ini agak panjang penjelasannya dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna, hadirin. Ini saya baca terjemahnya saja, hadirin. Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan seperti ini. Dialah Allah yang maha mencukupi, dan siapa yang menjadikannya sebagai sandaran, maka dia akan menjadikan kecukupannya. Allah memberi kecukupannya. Allah yang maha suci, yang maha tinggi, Al-Hasib, bagi setiap orang yang mencukupinya. Ini Al-Hasib itu, kata Imam Al-Ghazali, sifat yang hakikatnya tidak dapat dibayangkan pada selainnya, karena kecukupan itu dibutuhkan oleh yang dicukupi demi keberadaannya. Kelangsungan keberadaannya dan kesempurnaan keberadaannya itu termasuk, Bapak Ibu semua, adanya kita karena dicukupkan oleh Allah, hadirin. Adanya tumbuhan karena dicukupkan oleh Allah. Adanya hewan karena dicukupkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun dalam wujud ini yang dengan sendirinya mampu mencukupinya sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau manusia merasa dirinya, saya toh yang bisa mencukupi, hadirin, banyak Pak, Bapak Ibu semua, urusan-urusan kita semua yang itu, hadirin, tidak diurus oleh kita. Makanan yang hadir kepada kita, Pak, lihat dari makanan-makanan yang Allah ciptakan saja, jenisnya luar biasa banyak sekali, Pak. Hadirin, makan yang kita makan makanan, hadirin, mulai dari beras yang Allah antarkan, tumbuhan-tumbuhan, hadirin, daging-dagingan yang Allah antarkan, buah-buahan yang Allah antarkan. Buah-buahan pun Allah cukupi semua, berbagai jenis luar biasa. Pisang saja ada berapa jenis, Pak? Udah ada pisang apa saja, hadirin? Pisang Ambon, pisang, Allah cukupi kebutuhan kita itu semua. Nah, bahkan wujud kita karena Allah Al-Hasib, Allah yang maha mencukupi. Maka kata beliau, jangan sekali-kali menyangka bahwa ketika engkau membutuhkan makanan, minuman, bumi, langit, matahari, berarti engkau membutuhkan selain Allah dan dia tidak mencukupi. Jadi satu waktu kita makan, satu waktu kita merasakan cahaya matahari, satu waktu kita merasakan udara yang segar, satu hari kita merasakan air minum, hadirin, yang jernih. Itu karena Allah yang mencukupkan kehidupan kita. Jangan punya perasaan bahwa ada selain Allah, Pak. Jadi misalnya ada orang yang memberi semata-mata dia enggak, Allah yang mencukupkan. Nah, dia kata beliau, kata Imam